Peringkat keempat, Miss Indonesia 2018. Selamat untuk Harini Sonda, Miss Indonesia 2020, Miss Sulawesi Selatan. Selamat untuk Karla Yus. Bagaimana cara kamu membangun hubungan pribadi kamu dengan Tuhan? Gimana caranya biar ngembangin hubungan pribadi dengan Tuhan adalah ya you do your part, kayak masuk gereja hari Minggu sebisa mungkin, jangan malas. Kalau kayak hari Minggu tuh sebisa mungkin nggak online, maksudnya online service, tapi offline, maksudnya onsite. Jadi masuk ke gereja, selesai gereja kayak ada tuh fellowship gitu-gitu. Dan ngobrol sama pastornya, terus abis itu kita building chemistry dengan teman-teman satu gereja. Dan itu kayak nge-build up banget buat the rest of 1 minggu yang bakal datang. Ayat apa yang selalu menjadi kekuatan kamu ketika kamu mungkin lagi sedih atau down? Filipi 4 ayat 13. Dan Filipi 4 ayat 13 itu ada ayatnya dimasukin ke salah satu lagu rohani. Kalau nggak salah nyanyinya gini, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, gitu. Jadi selalu terngiang-ngiang di kepala aku kalau misalnya lagi insecure, lagi ngerasa down, itu yang selalu jadi pegangan ini sih, Karla. Kalau Karla pegangan Injil Jeremiah chapter 29 verse 11, di mana Tuhan berbicara, "For I know the plans I have for you, declares to the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future." Mungkin sekarang ini kita dalam posisi hidup yang kelam, yang kesusahan, tapi Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan tuh jadi tombak iman kita. Tuhan di situ ada buat peneguhan kita, dan untuk kedepannya kita selalu harus mengandalkan Tuhan. Dan seperti yang sudah Tuhan firmankan, imanilah. Apa arti Yesus untuk kamu secara pribadi, dan ceritakan pengalaman kamu bersama Yesus. Jadi sahabat Super Youth, kita nih curhat aja pengalaman pribadi dengan Tuhan itu seperti apa. Tuhan itu adalah awal dan akhir. Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Tuhan itu adalah segalanya. Jadi kalau ditanya lagi untuk kita jabarkan pengalaman secara pribadi sama Tuhan, itu pasti cukup banyak ya. Mulai dari usia yang cukup muda, masa pubertas, masa SMP, sebenarnya cari jati diri ya kan? Ya, cari jati diri. Waktu itu dapat pergaulan yang sangat kurang baik ya, sangat kurang baik. Pergaulan buruk dari teman-teman yang bisa dibilang yang tidak mengenal Tuhan, berbicara kotor, udah melakukan hal yang di luar nalar anak-anak umur belasan tahun ya, awal belasan tahun. Di situ Tuhan tiba-tiba menjamah hati Karla di saat yang sangat-sangat tidak dipikirkan, nggak diinginkan. Jadi saat pelajaran, nggak disangka-sangka. Jadi pada saat pelajaran olahraga sudah selesai, ganti baju, tiba-tiba jalan sendiri karena memang pada saat itu agak labil ya. Jadi memang juga kayak merasa pertemanan ini bingung gimana. Tiba-tiba hangat banget di dada. Anget beneran, anget banget. Sampai seketika itu juga kayak lemes, lutut langsung kayak modelannya berlutut langsung gini. Terus tiba-tiba nangis. Aneh banget kan? Maksudnya nggak ada hubungan saya sama nggak ada hubungan sama Tuhan yang bilang, oh Tuhan begini, nggak ada. Nggak ngobrol sama Tuhan, nggak apa sama Tuhan. Tiba begitu, dan ada seperti ada suara yang bilang, anakku tenang. Pokoknya kayak Tuhan ada buat kamu. Di sini Tuhan berbicara dan Tuhan pasti tuntun kamu dalam setiap langkah hidupmu. Itu yang kayak firman Tuhan itu yang ada kata gitu pegang dan hidup dalam Karla. Pasti. Kalau Karla tadi kayak gitu. Kalau aku mungkin aku cerita itu kali ya, pengalaman aku selama di dunia entertainment ini pasti ada lebihnya, ada kurangnya, dan juga banyak hal-hal yang Rini lewatin yang memang cuman karena kemurahan Tuhan. Mungkin baru kali ini Rini bakal cerita atau sharing. Selama ini Tuhan kadang kasih blessings in disguise gitu. Blessings in disguise-nya adalah Tuhan kasih kamu ketenaran, Tuhan kasih kamu udah ini yang lo dapetin. Tapi at the same time ternyata berkat dengan semua kepopuleran yang kamu punya, semua ketenaran yang udah kamu capai saat ini, itu sebenarnya bukan semata-mata karena berkat, tapi itu tantangan. Aku udah pernah berpacaran selama lebih dari 5 tahun. Pas Rini dapet job di persinetronan, tiba-tiba hubungan kita berdua berada di poin putus.
Dan ternyata at the same time ada momen dimana Tuhan kasih hikmat, kasih pengertian, Rin, aku kasih kayak gini sama kamu, perpisahan untuk sebuah proses yang baik, bukan untuk jalan kalian bareng-bareng, tapi kalian jalan beda-beda untuk keberhasilan kalian masing-masing. Karena ya udah itu, harus ngejalanin iman, kepercayaan kepada Tuhan tanpa setengah-setengah. Karena apa yang Tuhan buat itu baik buat kamu. Jadi percaya, imani itu, lakukan itu, progresnya lihat ke depan. Nggak perlu takut. Yang penting ora et labora aja, bekerja dan berdoa. Dan itu yang terjadi sampai sekarang. Amin. Semoga Relatable banget. Relatable banget. Semoga bisa jadi experience buat kalian semua ya, guys. Deskripsi Tuhan dalam kehidupan Rini adalah juru selamat yang hidup, yang berkarya, dan menjadikan Rini sebagai alat untuk memperlihatkan kepada semua orang bahwa God is good and God is true. God is living in our life. Kamu lagi menghadapi masalah, mungkin dalam keluarga, pertemanan, sekolah, potensi, masa depan, impian kamu. Kamu merasa nggak mampu atau nggak ada yang peduli nih. Juga mungkin kasih dukungan buat kamu. Kamu bisa menghubungi nomor di bawah ini ya. Pokoknya kita mau banget berdoa bersama dengan kamu. Dan kami juga siap untuk mendengarkan setiap cerita kamu. Kami ada untuk kamu, jadi sahabat doa kamu. So jangan ragu untuk menghubungi nomor di bawah ini ya.